Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk hadir di majelis kita ini, terutama di majelis ataupun acara yang diadakan oleh Rosyad TV, acara tahunan yaitu Muslim Berdedikasi, dan ini merupakan sudah tahun ketiga. Dan pagi hari ini sebagai judul ataupun tema kajian kita yaitu Muslim bermartabat. Kalimat Muslim, ikhwati fiddin, itu kalimat yang sangat sering kita dengar, dan ini walaupun berasal dari bahasa Arab tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia, bahkan sudah menjadi bahasa dunia. Seluruh orang kalau dia mendengar kalimat Muslim, tahulah orang ini apa agama yang dipeluk oleh si Muslim tersebut. Muslim ini tentunya ada makna, sehingga disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali kalimat-kalimat Muslim. Ada yang menyebutkan dengan kalimat mufrad Muslim, dan ada juga disebutkan dengan yang musanna muslimani atau muslimaini. Bahkan lebih banyak lagi disebutkan dengan ataupun dalam bentuk plural jamak, yaitu muslimina atau muslimuna. Sehingga kata ini kata yang sudah sangat sering kita dengar, dan kata ini ada makna. Khafiddin, kalau sudah satu kalimat tercantum dalam Al-Quran, itu pasti ada makna dari kata tersebut. Mungkin kalau kalimat Muslim itu sudah sering kita ucapkan, kalau ditanyakan kepada kita, memang apa arti yang dikatakan Muslim? Apa arti Muslim itu sendiri sebenarnya? Apa definisi Muslim itu sebenarnya? Tak semua kita bisa menjelaskan. Kalau seandainya kita bertemu dengan seorang yang non-Muslim atau kafir, dia bertanya, Anda Muslim? Muslim. Apa makna Muslim? Tentu ini perlu penjelasan. Karena Muslim itu berasal dari bahasa Arab, makanya harus kita artikan menurut bahasa Arab. Jangan diartikan menurut bahasa Indonesia. Kalau menurut bahasa Indonesia yang dikatakan Muslim yang beragama Islam, titik, selesai. Atau yang di KTP-nya ada agama titik 2 Islam. Kan begitu ya Hafidin? Ya, maka Muslimlah dia. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Muslim? Supaya kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang Muslim.
Ikhwah, kalau kita seorang dokter, sementara kita mengatakan saya itu dokter, tapi bapak dokter, kerjaan bapak apa? Kerjaan saya jualan kerupuk misalnya, atau saya tukang las, berarti dia nggak tahu apa arti dokter. Hanya sekedar nama, dia tak tahu apa sebenarnya makna dokter. Kalau kita seorang muslim, kita harus tahu apa yang dikatakan muslim, apalagi sampai dengan kalimat bermartabat. Martabat itu harga diri loh, ikhwatiddin. Seorang muslim yang memiliki harga diri. Dalam masalah ini, para ulama memberikan definisi-definisi tentang yang namanya muslim. Muslim, ikhwatiddin, yaitu al-mustaslimu lillahi azza wa jalla wahdahu wa inqiyadu lahu, yaitu berserah, menyerah kepada Allah azza wa jalla semata dan mentaatinya, menyerah dan taat hanya menyerah, taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan muslim. Kalau ada seorang yang sampai dia mentaati selain Allah, demi dia mentaati selain Allah, maka Allah dia abaikan, sesungguhnya orang ini bukan muslim, karena tidak sesuai dengan definisi muslim itu sendiri. Yang dikatakan muslim kalau dia taat, patuh, menyerah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah As-Saffat ayat 103, Allah menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Di situ ada kalimat aslama. Ini kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu perintah untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpi, yaitu aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai ananda? Kata si anak, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allah menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka sudah menyerah, aslama itu dua orang, ya. Ketika mereka berdua sudah menyerah, wa tallahu lil jabin, sudah dibaringkan di atas pelipis. Karena kalau tidurnya tengkurap, gimana cara nyembelihnya? Kalau tidurnya telentang, gimana nyembelihnya? Jadi tidurnya di atas pelipis, berarti miring, tinggal enak disembelih. Intinya seperti kita mau menyembelih hewan kurban. Begitulah posisi Nabi Ismail alaihissalam, tinggal disembelih. Di situ aslama, mereka berdua menyerah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyerah kepada Allah, patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan, walaupun sampai menyembelih anaknya yang pertama yang sudah lama dia nanti-nanti, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena ini perintah Allah, apapun ceritanya, apapun perintahnya, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuhi. Itulah seorang muslim. Kemudian Nabi Ismail, karena dia tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun si bapak melihat dari mimpi, tapi Ismail tahu bahwasanya ini mimpi bukan sembarang mimpi. Ini mimpi adalah wahyu. Oleh karena itu, kalau ada orang tua dia mimpi nyembelih anaknya, kemudian dia bicara dengan anaknya, "Nak, tadi malam bapak mimpi nyembelihmu, nak. Gimana, nak?" Lari, jangan mau. Ini bapak bukan dapat wahyu. Wahyu juga sih, tapi dari setan. Ya. Nabi Ibrahim itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena dia nabi. Kita kan bukan nabi. Jadi jangan ikut-ikutan seperti Nabi Ibrahim. Bapak ini sepertinya mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Gimana, Pak? Mau menyembelih kamu? Ya, jangan mau. Kalau dipaksa lari. Demikian kalau nggak sanggup untuk melawan. Jadi hadirin rahimallahu wa iyyakum, itulah sosok dua orang yang muslim.
yaitu yang menyerah kepada Allah, menyerah dengan keputusan Allah, menyerah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama dua orang. Ketika dua orang ini menyerah dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatiddin, dan ini yang ditafsirkan oleh Qatadah, demikian juga oleh Ikrimah, demikian juga yang ditafsirkan oleh Mujahid, yaitu keduanya istislaman wa inqiyadan, menyerah dan patuh. Oleh karena itu ikhwatiddin, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Nabi Ibrahim alaihissalam ada berdoa, dan Allah sebutkan doanya dalam Al-Quran. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai ya Rabb, jadikanlah kami dua orang yang muslim. Ini doa Nabi Ibrahim. Dua orang muslim maksudnya dia dan Ismail. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami muslimaini laka, yaitu orang yang menyerah dan patuh kepadamu. Itulah doa Nabi Ibrahim. Kemudian wa min dzurriyyatina, demikian juga ya Allah, anak keturunan kami jadikanlah mereka orang-orang yang menyerah kepadamu dan patuh kepadamu. Ummatan muslimatan lak, umat-umat yang patuh kepadamu, yang menyerah kepadamu. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihifiddin seorang mulia, pastilah orang mulia di sisi Allah yang mengetahui hakikat kemuliaan. Dia pasti akan meminta sesuatu yang juga mulia. Orang yang cara berpikirnya rendah, dia akan meminta sesuatu yang rendah. Beda halnya dengan orang yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berjulukan Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dua orang nabi yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala tak akan memberikan julukan ini kepada orang yang abal-abal. Pasti orang yang mulia, orang yang luar biasa agungnya, orang yang terbaik jika dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Makanya orang yang terbaik ini mereka yang sudah tahu hakikat hidupnya itu apa dan kemana. Makanya isi doanya juga sangat mulia. Apa isi doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang menyerah dan tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina, bukan hanya kami ya Allah, keturunan kami juga seperti itu. Ummatan muslimatan lak, umat yang menyerah tunduk kepadamu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang saya kira antum juga sering mendengarnya, beliau mengatakan la raqa'atal fajri khairum minad dunya wa fiha. Sungguh salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Artinya kalau orang sekali ber Rasulullah itu diberikan seluruh dunia ini, diberikan dia, untuk dia. Ya Muhammad, kami berikan seluruh harta di muka bumi ini, tapi kamu nggak boleh salat sunnah, bukan salat subuh, salat sunnah. Orang seperti Rasulullah ini nggak akan memilih dunia, ikhwatiddin. Dia akan memilih salat sunnah 2 rakaat, salat fajar. Coba kalau kita disuruh pilih, mau saya berikan al-fat atau pilih 2 rakaat sholat subuh, langsung kita mikir komputernya, al-fat saja, besok kan masih bisa sholat subuh. Kenapa? Kita tak semulia mereka. Bagi mereka ikhwatifiddin, bagi mereka dunia ini tak ada apa-apanya. Makanya kan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dunia itu seperti bangkai kambing ini, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Beliau itu orang yang mulia. Kita melihat dunia ini sudah wah luar biasa. Ya, luar biasa. Melihat orang yang punya kendaraan yang mewah, wah luar biasa. Tergiur kita. Kenapa? Kita tak semulia mereka.
Kita tak semulia mereka, ikhwatiddin. Makanya cara berpikir kita, yang kita minta juga tak semulia apa yang mereka minta. Makanya orang yang mulia itu dia akan meminta sesuatu yang paling mulia. Orang yang rendah dia akan juga meminta sesuatu yang rendah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya kemuliaan ini pastilah diiring dengan pengetahuan yang jelas. Contohnya ikhwatiddin, kalau seorang tidak mengetahui batu aki, ya, di antara nama batu aki apa? Ada yang tahu? Solar. Apa lagi? Antum pernah juga jual beli batu aki? Iya. Apa lagi? Bacaan, giok, itu kan? Yang kemarin ditemukan di Nagan Raya kemarin apa? Yang sampai 2 ton tuh katanya. Tapi bagi orang yang nggak ngerti batu aki, yang harganya miliaran, nggak tahu dia, disuruh pilih, kamu mau batu atau duit 200.000? Yang dia pilih apa? Duit 200.000. Ini batu apa ini? Itu apa kan saya? Mendingan 200.000. Beli lontong berapa bungkus? Karena apa? Dia tak tahu ini harga batu aki itu, ikhwatiddin. Tidak tahu berapa berharganya ini batu aki. Makanya seorang mulia itu nggak akan mungkin mereka yang bodoh. Nggak akan mungkin mereka yang bodoh. Pasti mereka yang pintar-pintar, yang cerdas, sehingga dengan kecerdasan dia mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah pernah menyuruh Nabi untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah, wa qur Rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabinya, Rabbi zidni mala, ya Allah tambahlah hartaku. Tidak pernah. Tidak ada perintah. Tapi masalah ilmu, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Karena apa, ikhwatiddin? Orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Itulah dasar orang menjadi semakin lebih mulia. Bukankah Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Jelas berbeda. Jangankan masalah akhirat, masalah dunia saja jelas beda antara orang yang tahu dengan orang yang bodoh. Jelas berbeda. Dalam semua bidang, orang yang tahu lebih mulia ketimbang orang yang tak tahu. Dan para nabi diperintahkan untuk waqur rabbi zidni ilma, katakan ya Muhammad tambahkan ilmuku. Katakan Muhammad, ya Allah tambahkan, ya Rabbku tambahkan ilmuku. Karena itulah dasar seorang itu akan meningkat kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, may yuridillahu bihi khairan. Perhatikan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari dia, Allah ingin memberi dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan beri pemahaman dia dalam masalah agama. Allah beri dia kefakihan, faham dengan agamanya. Berarti kalau ada yang sudah lama ngaji nggak faham juga, nggak faham, berarti Allah belum memberikan kebaikan pada dia, belum diberi kebaikan. Jadi kita bisa introspeksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya al-ulama warathul anbiya, para ulama itu merupakan warisan para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tak pernah mewariskan dirham dan juga dinar, tak pernah. Innama warathul ilma, yang mereka warisi adalah ilmu. Ini yang akan membuat orang itu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi semakin agung, menjadi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permintaannya juga sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu yang mulia. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, seorang yang mulia pastilah dia punya ilmu tentang masalah tersebut, dengan masalah agama. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dari dia, Allah akan beri dia pemahaman. Ikhwati fiddin, untuk faham itu tidak bisa ngaji sekali dua kali. Nggak bisa ngaji spesialis daurah sebulan sekali. Pokoknya spesialis daurah. Ada yang spesialis ustadz tenar. Kalau yang tenar, yang nasional datang dia. Kalau nggak mau datang. Misalnya. Ikhwati fiddin, padahal yang nama pengajian itu adalah yang mingguan, yang rutin itu pengajian. Di situ yang kita dapati banyak ilmu. Kenapa? Dia rutin. Bukan berarti yang daurah yang kita lakukan nggak ada ilmunya, ada, ya. Tapi itu untuk penyegaran bagi kita, terutama untuk kita yang ada di kota Medan ini. Tapi inti ngajinya adalah yang rutin itu. Karena setiap yang rutin itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kerjaan yang rutin kita lakukan, yang ada nilai ibadahnya, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yaitu satu amalan yang paling dicintai Rasulullah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Antum belajar ngaji seminggu mungkin 3 kali, hanya setengah jam, itu jauh lebih baik ketimbang ngaji sebulan sekali, khusus daurah 2 jam sekaligus, habis itu libur lagi. Jadi seorang muslim, ya, seorang yang memang mulia. Karena menjadi muslim itu mulia. Seorang muslim itu harus mulia. Seorang muslim yang hakiki itu pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu sebenarnya hakikat kehidupan dia. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Apakah ada lagi ucapan yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih keren ketimbang mimman da'a ilallah, ketimbang orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihah, dan beramal saleh, wa qal, dan berkata, innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang muslim, orang yang taat, orang yang patuh, yang menyerah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ucapan yang lebih baik daripada itu. Ya. Ini luar biasa, ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi seorang muslim itu seorang yang memang harus luar biasa. Nggak bisa biasa-biasa saja, nggak bisa. Harus luar biasa. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, seorang muslim itu pastilah agamanya Islam. Kenapa harus Islam? Islam ini ikhwatiddin artinya secara bahasa yaitu juga istislamu lillah, menyerah kepada Allah. Agamanya Islam, orangnya aduh ngantuk ini, pada belum sarapan apa ya. Agamanya Islam, orangnya Muslim. Agamanya agama yang menyerahkan diri kepada Allah, lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orangnya disebut Muslim. Jadi kalau dia katakan saya Muslim tapi tak patuh, sejatinya dia bukan Muslim. Seharusnya begitu. Minimal bukan seorang Muslim yang sejati, atau bukan seorang Muslim yang sempurna. Karena agama Islam itu semata-mata menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, ikhwati fiddin, qul inna salati, katakan ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku atau kurbanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, semata hanya untuk Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Bukan untuk presiden, bukan untuk gubernur, bukan untuk siapa-siapa. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb sekalian alam, yang memang hanya itu untuk kita pantas. Yang pantasnya kita menyerah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita rela menyerahkan nyawa, harta seluruhnya hanya untuk Rabbul alamin. Hanya untuk dia yang pantas kita menyerah. Kemudian ikhwatiddin, selesai ayatnya? Tidak. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Artinya tak boleh kita menyerahkan ini kepada selain Allah. Kalau kita serahkan hal itu kepada selain Allah, ikhwatiddin, kita jatuh pada kesyirikan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, untuk itu aku diperintahkan.
Jadi kita ini hidup untuk itu, untuk menyerah dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah marah, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, berserah hanya kepada Allah, seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membangkang, kita durhaka, kalau Allah marah, Allah usir, kita kemana mau pergi? Makanya orang yang tak cerdas, mereka tidak merasa ini semua. Hanya orang mulia yang faham. Orang yang tidak mulia dan tidak cerdas, ya, dia nggak merasa kalau dia membangkang kepada Allah, dia akan terancam. Dia merasa enjoy, masya Allah. Bayangkan ikhwafiddin, bayangkan seorang yang sedang melintas di sebuah rel kereta api yang jarak tinggal setengah kilo lagi, itu ada kereta apinya yang akan datang dengan kecepatan tinggi, Argo Bromo misalnya, ya, kan ekspres. Udah, kemudian jelas sekali nyawanya terancam, tapi dia melenggang. Bang, itu ada kereta api. Tenang, santai, enjoy. Antum bilang apa orang ini? Orang apa kira-kira? Hah? Orang apa? Pesong. Ya jelas sih, nyawanya terancam, dibilang dan diingatkan. Itu kan iya tahu. Bang, kereta api itu dari besi loh bang, bukan dari roti. Halnya, tenang aja, nggak ada masalah. Masya Allah. Ikhwafiddin, kalau seorang ditabrak kereta api, selesai, mati, selesai urusan dia. Tapi kalau dia ancam neraka, naudzubillah min dzalik, la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup tak mati. Allah azab dia. Sedangkan dengan api yang terpanas di dunia ini saja kita gak tahan. Yang terpanas berapa derajat? 2000 derajat, 20 derajat, dan itu hanya 1% dari api neraka. Allah ancam orang ini dengan neraka, tapi dia enjoy saja, tenang saja. Masya Allah. Allah sudah ingatkan berkali-kali, tapi dia tetap tenang. Orang mulia, orang muslim tak seperti itu. Seorang muslim, orang yang memang benar-benar siaga, tidak ingin dia terjerumus pada hal yang sangat mengerikan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadah serta korbanku, wa mahyaya, kehidupanku ikhwafiddin. Kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Pola pikir kita ketika hidup harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang lifestyle-nya adalah cara hidup yang melanggar syariat, yang rugi dia sendiri. Pasti yang rugi dia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan aturan-aturan Islam untuk keberuntungan orang yang melaksanakannya sendiri. Wa mahyaya, kehidupanku, artinya apa kita hidup? Kita hidup mulai lahir, kemudian sekolah, berumah tangga, punya anak, punya cucu, kemudian masa tua, mati setelah itu. Artinya semasa kita hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir harus sesuai dengan syariat Islam, akikahnya segala macamnya. Kemudian ketika kita mulai beranjak usia remaja, itu dididik dengan Islam. Ketika kita berumah tangga dengan aturan Islam, menikah dengan aturan Islam, walimahnya dengan aturan Islam. Sudah berumah tangga, punya istri, ketika mau mencari istri dengan aturan Islam. Semuanya aturan Islam. Berumah tangga dengan aturan Islam, punya anak dengan aturan Islam. Kehidupan kita, wa mahyaya ya ikhwafiddin. Kehidupan kita itu untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Wa mamati, dan kematianku juga hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifiddin rahiminallahu wa iyyakum. Makanya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah.
Wa bidzalika umirtu, untuk itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu ikhwafiddin, Islam agama orangnya muslim adalah agama yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh, menyerah. Ya, kita tunduk patuh kepada Allah, takluk kepada Allah, menyerah kepada Allah, tidak membantah, tidak menyanggah. Ketika Allah katakan, lakukan ini, aduh, susah kali, begitu, disanggahnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, ingat, makhluk yang pertama menyanggah perintah Allah, diusir Allah dari surga. Diusir Allah dari surga. Siapa itu? Iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujud kalian kepada Adam. Itu perintah Allah loh. Seharusnya semua harus ingkiyat, harus patuh, tunduk, nyerah dengan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, malaikat sujud semuanya. Tak ada yang berani mungkir, tak ada yang berani menyanggah, tak ada yang berani menentang. Fasajadu, malaikat semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggak mau, enggan, wastakbar, dan dia takabur. Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Iblis, kenapa kamu enggak mau untuk sujud? Aku loh yang perintahkan. Langsung loh Allah dapat perintahkan. Allah langsung dapat perintah. Allah langsung memerintahkan si iblis. Makanya Allah bertanya. Sebenarnya Allah tahu nggak jawabannya? Tahu, ikhwafiddin. Ya tahu. Tapi Allah ingin memunculkan alasannya. Allah tahu alasan iblis. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Iblis, apa yang menghalangimu sehingga tak mau mematuhi perintahku? Ternyata takabur muncul. Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik dibandingkan dia. Kenapa rupanya kamu lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut logikanya iblis yang rendah itu, api lebih mulia ketimbang tanah, sehingga tak layak api yang tercipta dari api, tak layak untuk sujud yang tercipta dari tanah. Inilah logika rendahnya si iblis. Makanya ikhwatiddin, orang yang berlogika sampai menolak perintah Allah, maka logikanya ini sama seperti logikanya, aduh, diam semua. Orang yang berani menentang perintah Allah dengan pakai logika dia, maka sebenarnya dia ini pengikutnya iblis. Iblis bilang, nggak usah diam-diam, iblis, dah. Memang begini modelnya ikhwatifiddin. Jadi kalau ada seorang muslim yang bawaannya nentang aja, masya Allah, bawaannya nyanggah aja, masya Allah, orang ini sebenarnya bukan muslim tapi ikhwatifiddin rahimahullah wa iyyakum. Jadi seorang muslim yang memeluk agama Islam, seorang yang menyerah. Orang menyerah ini gimana ya? Ibaratnya seperti inilah. Kalau kalau ada orang berantem, ya, tadinya mungkin merasa bisa menang, lama kelamaan nggak sanggup dia, menyerah dia, menyerah. Tentu kan dia pasrah saja mau diapain oleh musuhnya, namanya sudah kalah, dipukul, mau dibanting, mau diapa, udah nggak bisa lagi ngelawan. Kenapa? Menyerah. Kalau dia ngelawan berarti belum menyerah, ya kan? Kalau ada misalnya orang lagi kelahi lah, kita katakan, lagi kelahi, kalah dia, dipukul oleh lawan, pukul, digebukin, ditendang segala macam sampai babak belur, dia nggak bisa berbuat apa-apa, itu namanya menyerah. Tapi kalau masih dia dipukul, nangkis, disepak, dia juga balas, itu belum nyerah namanya. Itulah yang namanya menyerah.
Kalau kadang-kadang berperang, menyerah, pasukan menyerah, itu kan nggak bisa buat apa-apa. Ketika menyerah, kalau kode etiknya kan pasukan menyerah pakai apa namanya, bendera putih itu ya, pakai bendera putih. Artinya, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Kira-kira lawannya apa yang akan dilakukan oleh lawannya? Ya terserah mereka. Dia katakan, jongkok, buka bajumu, kan gitu. Buka bajumu, buka. Kepala di tangan. Ya, kepala, tangan di kepala, kepala di tangan. Ya, Pak antum nggak sensitif. Masa kepala di tangan, tangan di kepala. Ya, tangan di kepala. Oke, berani dia macam-macam. Jalan jongkok 100 meter, nggak bisa bilang apa-apa ya Khofiddin. Nggak bisa. Kalau macam-macam, senapang itu, kepala, nggak bisa melawan. Itu menyerah namanya. Apapun yang dibilang pasti dia lakukan. Kenapa? Sudah menyerah. Buka celanamu, dibukanya enggak? Dibuka. Kalau nggak dibuka, babak belur. Kenapa? Sudah menyerah. Itulah sebenarnya orang yang menyerah, ikhwati fiddin. Menyerah tidak bisa membantah. Orang Muslim tidak bisa membantah. Ya, tidak bisa membantah. Dengan apapun nggak boleh membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis ketika dia dapat surat dari Nabi Sulaiman, dikumpulkannya semua jenderal-jenderalnya. Kata Ratu Balqis, ini gimana ini? Kita diancam oleh Sulaiman dan pasukannya. Kalau nggak mau masuk Islam, kami akan serang. Kata jenderal-jenderal Ratu Balqis, kita lawan aja. Kita lawan saja. Kita kan kuat. Ratu Balqis, namanya juga dia raja. Dia lebih cerdas dibandingkan jenderal-jenderal ini. Kalau nggak cerdas, nggak jadi raja dia. Orang yang nggak cerdas, dia nggak jadi raja, hancur tuh kerajaannya. Kerajaan Sabak itu terkenal, ikhwatiddin. Sampai disebutkan dalam dalam Al-Quran, menurut informasi dari burung hudhud, wa utiyat kulla syai'. Bahwasanya kerajaan Sabak ini diberikan semuanya, diberikan oleh semua fasilitas, pokoknya makmur lah, luar biasa. Kerajaan yang makmur berarti dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa bijaksananya. Ketika diberikan pertanyaan seperti itu, kata para jenderal, kita lawan. Memang kita kaleng-kaleng, kira-kira. Ya. Kita lawan. Gimana? Kita kuat. Ratu Sabak dia nggak akan mungkin bicara kecuali setelah dapat info yang jelas. Nabi Sulaiman punya tentara jin. Siapa yang sanggup lawan jin, ikhwatiddin? Dia nampak, kita nggak nampak. Coba antum berantem dengan yang nggak nampak. Dia mukul terasa. Udah, kita pukul entah di mana dia. Coba, gimana mau menang seperti ini? Itu masih dengan jinnya aja. Makanya Ratu Sabak mengatakan dalam surat An-Naml ayat 24, kata Ratu Sabak, kita ini sudah makmur. Udah, kalau perang, iya, kalau menang, yang pasti kalah. Apa kata beliau? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalau raja itu masuk suatu kerajaan, masuk ke kerajaan yang lain, suatu kampung, afsaduha, akan dia rusak. Waja'alu aizzata ahliha adillah. Yang penduduknya yang tadi terhormat akan dihinakan. Itulah konsekuensi dari sebuah negara yang menyerah. Satu kerajaan yang menyerah dengan orang yang menjajah, itulah konsekuensinya, akan direndahkan. Ingat ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Masya Allah, kan direndahkan sekali, direndahkan luar biasa. Namanya juga orang yang terjajah, itulah orang menyerah. Kalau melawan, mati, ya kan? Melawan, mati. Ada yang melawan, berani perang, akan dibasmi sampai mati, sampai habis, sampai pupus. Itulah namanya orang yang menyerah. Orang menyerah itu Muslim, agamanya Islam, menyerah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah memposisikan kita sebagai orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sendiri yang tahu. Kemudian yang kedua, ikhwatiddin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peraturan kepada kita
itu bukan untuk maslahat Allah, itu untuk kepentingan kita sendiri. Jadi kalau kita menyerah dengan hukum-hukum Allah, dengan perintah-perintah Allah, dengan aturan-aturan Allah, yang untung kita, bukan Allah. Beda kalau pasukan yang menyerah, yang untung yang menang, yang menyerah babak belur. Tapi kalau kita yang menyerah kepada Allah, yang untung kita. Orang yang pertama untung kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ketika aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah tak membutuhkan ibadah kita. Allah suruh ibadah, kita ibadah untung untuk kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya jin, manusia seluruhnya memiliki hati yang paling mulia dari semua umatku, anggaplah hati seluruh manusia itu seperti Rasulullah. Semua tunduk seperti Rasulullah, mulia seperti Rasulullah. Dan itu Allah mampu melakukannya, bukan gak mampu. Bukankah Allah pernah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami beri seluruh manusia itu hidayah. Kalau kami mau. Jadi kalau kalian semua beriman, bertakwa seperti takwanya Rasulullah, manusia terbaik, mazada fi mulki syai'a, takkan bertambah kerajaanku. Enggak akan bertambah. Ya. Bukan untung Allah Subhanahu wa taala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin minkum. Seandainya jin, manusia seluruhnya memiliki hati yang paling busuk, anggaplah seperti Firaun semua, mana qasafi mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Jadi ketika kita menyerah dengan Allah, itu maslahatnya untuk kita. Sama seperti ini, ketika kita masih kecil susah makan. Kan makan nak, enggak mau. Akhirnya dipegang tangan, dipegang kaki, kemudian disulangi. Sebenarnya yang untung siapa? Yang disulangi kan si anak. Terus ngelawan dia. Kenapa? Pikirannya belum sempurna. Coba kita yang disuruh makan, Masya Allah kan. Seusia kita, adik sudah makan di rumah. Oh belum bu, Masya Allah, jazakallah khair. Begitu, suruh makan, Masya Allah. Anak-anak disuruh tidur, jangan tanya, suruh tidur. Kita suruh tidur, jam berapa maunya tidur? Malam, sore, siang, boleh standby. Kita disuruh tidur, Masya Allah. Ya, anak-anak disuruh tidur, Masya Allah, suruh makan payah, suruh tidur susah. Kenapa? Cara berpikir mereka belum sempurna. Beda karena kita yang sudah tua-tua seperti ini, bawaannya mau tidur aja. Jangankan di rumah, di pengajian pun tidur aja bawaannya. Itu saking hobinya nanti tidur itu. Ya, jadi begitu. Ya, makanya beda anak-anak dengan orang tua. Jadi antara anak-anak dengan orang tua saja berbeda cara berpikirnya, ikhwatiddin. Ya, antum punya anak, hobinya main pestol-pestolan itu. Ya. Pokoknya kalau dia bangun yang pertama dia cari pestolannya. Kalau ada perempuan yang pertama dicari bonekanya. Mana boneka? Tidur pun pakai boneka. Udah. Tapi antum yang sudah dewasa seperti ini, yang sudah menikah, tidur mau kelonan boneka? Hah? Mau? Jadi dengan siapa? Istri lah begitu. Kok tahu aja antum? Masa boneka? Boneka apa dingin? Bawa ompol pun kadang-kadang tuh boneka. Demikian. Tapi kalau dia tuh anak yang suka boneka, gak ketemu bonekanya, dia mau nangis gulung-gulung, ya mau gulung-gulung begitu nangisnya, gara-gara dapat boneka. Kalau dikasih, nah udahlah nak, jangan nangis nak, ini ada cek, ini 2 miliar istrinya nak, udah boneka nanti aja. Mau diterima tuh kertas. Apa nih kertas? Mau boneka begitu. Kenapa? Mikirnya belum seperti orang dewasa, belum sempurna, ikhwatiddin. Bagi dia bonekanya itu segala sesuatu. Si anak ini ketika dia meningkat jadi gadis, masih cari-carinya boneka yang bawa pesingnya itu.
enggak. Tapi ketika kecil sudah ompol di situ, di bonekanya, kemudian dipeluk juga yang ompolnya itu. Kadang-kadang emaknya pun nggak tahan dengan bonekanya ini, tapi dia masih tahan. Kenapa ya Khafiddin? Cara pikirnya. Seorang muslim itu seorang yang berpikir cerdas, ya. Dia harus berpikir cerdas sehingga dia tahu mana yang mulia. Jadi ikhwati fiddin, apa yang diperintahkan Allah kepada kita itu seperti orang tua memerintahkan anaknya. Kalau si anak taat akan bermanfaat, ya. Sering juga ketika para ibu membimbing anaknya untuk menghafal Quran, ya kan, hafal Quran. Tapi kalau sudah hafal Quran terus gimana? Siapa yang untung? Kadang-kadang kita lihat, nah diulang 5 kali, ya enggak mau lah diulang 5 kali, capek diulang 5 kali. Terus kalau diulang 5 kali yang untung siapa? Kan si anak juga. Si anak lagi ujian, kemudian ujiannya hafalan Quran. Udah ujiannya hafalan Al-Quran, disuruh nak 5 kali ulang-ulangnya. Enggak lama, 1 kali aja. Kalau dia ulang 5 kali, dia bisa mungkin hafalnya mantap, kan dia mudah menghadapi ujian. Kalau dia nggak mau, dia sendiri yang susah. Begitulah lebih kurang ikhwatiddin. Jadi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita yang untung. Kita lihat bagaimana kasih sayangnya orang tua kepada anak. Padahal yang mau diberikan kepada anak itu makan. Yang disuruh anak itu tidur, supaya istirahat, supaya ngapal, supaya belajar segala sesuatu untuk masa depan dia. Tapi si anak nggak mau. Ini padahal itu merupakan cintanya orang tua kepada si anak. Ikhwatiddin, ketahuilah sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu jauh lebih besar ketimbang sayangnya dan rahmatnya orang tua kepada anaknya. Masih ada yang nggak mau menerima aturan Allah. Masya Allah, ini nggak ngerti nih orang. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan suatu aturan, itu aturannya pasti bermaslahat. Kalau Allah ada menyuruh, memerintahkan satu hal, ketahuilah kalau kita laksanakan pasti bermaslahat, membuat kita untung. Kalau Allah ada melarang, pasti kalau kita langgar larangan itu kita yang rugi. Walaupun terkadang kita melaksanakannya dengan cara yang ogah-ogahan atau tak suka. Allah katakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu tetapi itu tidak baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja engkau tidak menyukai sesuatu tapi sebenarnya Allah tahu itu baik untukmu. Itulah sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kalau nggak dibimbing ikhwati fiddin, tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi kullukum dhallun." Hai hambaku, semua kalian itu sesat. Illa man ihtadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Makanya minta hidayah kepadaku. Aku akan beri kalian petunjuk supaya hidup kalian itu bagus. Supaya hidup kalian tuh menjadi makmur, supaya kalian berbahagia dunia apalagi di akhirat. Kalian tuh dol semuanya, sesat kalian semuanya kata Allah. Jadi manusia itu kalau nggak dibimbing oleh Allah sesat semuanya. Kullukum dol, semua kalian tuh sesat. Illa man ihtadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, minta hidayah kepadaku. Yang dia belum muslim, minta hidayah pada Allah sehingga dia bisa masuk Islam. Hidayah itu ilal Islam. Yang sudah menjadi muslim, minta hidayah kepada Allah. Hidayatul fil Islam, dalam Islam. Minta hidayah pada Allah, petunjuk dalam masalah apapun, baik masalah agama maupun masalah dunia kita. Minta kepada Allah. Allah nggak melarang kita minta apa saja. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, Tuhan kan mengatakan, minta kepadaku astajib lakum, aku akan berikan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, minta aja pun susah. Tinggal minta, ya Allah. Tinggal minta saja susah.
Jadi kita mau jadi apa jadinya? Minta aja nggak mau. Minta. Sampai-sampai setiap rakaat kita dibimbing oleh Allah membaca satu surat, satu ayat, yang ayat ini kalau nggak kita baca nggak sah tuh sholat. Apa itu? Al-Fatihah, dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ikhwati fiddin, setiap lini kehidupan kita ini perlu Allah. Kita perlu pada Allah, perlu hidayah pada Allah. Dari mulai masalah dunia, masalah sekolah, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah milih jodoh, itu kan perlu hidayah kepada Allah. Akhwat juga begitu, ketika ada seorang ikhwan yang datang melamarnya, minta kepada Allah, ini betulan apa enggak ini orang? Memang dia yang dibawa Pajero Sport, yang Dakar itu, tapi kita nggak tahu, jangan-jangan rental dia, kita nggak tahu kan? Bagus-bagus, misalnya pakai lobby, dia datang, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Panjang, sempurna salamnya. Padahal kalau di jalan, lam kata kawannya. Main singkat-singkat saja. Kali ini Masya Allah, karena dia tertarik dengan seorang gadis, masuk, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu pun susah jawabnya. Apa? Ini mau ceramah apa ini? Untung nggak dia lanjutkan dengan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi begitulah, ya. Begitulah dengan artian ketika kita menyerah kepada Allah, yang untung siapa? Kita. Makanya ikhwati fiddin, Islam itu dia memiliki 6 tujuan. Agama Islam itu disimpulkan oleh para ulama. Pertama yaitu menjaga agama. Makanya satu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merusak agama, yaitu masalah kesyirikan. Sampai syirik ini ikhwatiddin, Allah sebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata, kezaliman yang sangat besar. Tidak ada dosa yang lebih parah, lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat ketimbang dosa syirik. Dia membunuh, berzina, minum khamar, apa saja dibuat maksiat. Tapi kalau dia berbuat syirik, syirik itu lebih besar dibandingkan dosa-dosanya itu. Mengapa tidak ikhwatiddin? Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang memberi dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi dia keluarga, semuanya Allah. Sampai pada saat itu kehidupannya Allah yang berikan, malah ibadahnya diberikan kepada yang lain. Kan nggak cocok ini ikhwatiddin. Coba, masa dia ibadah kepada yang gak bisa memberi sesuatu? Makanya Ibrahim alaihissalam ketika dia bicara dengan orang tuanya, ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau ini menyembah lima ta'budu ma la yasma'u? Kenapa engkau menyembah yang gak bisa mendengar, wala yubsiru, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun? Ya Allah, ini kenapa kamu seperti itu? Kalau antum tiba-tiba, tapi janganlah, contohlah, kalau ada yang mengatakan bersikap, tiba-tiba dia menghadap tiang ini, tiang masjid. Tiang, berilah aku jodoh tiang. Aku sudah 30 tahun mendapat jodoh tiang. Berilah tiang. Ya, antum yang mendengar bilang apa? Ini orang nggak waras. Atau bahasa apa tadi? Jangan diulang lagi tuh. Kurang enak dengarnya. Orang kita akan katakan, loh, kenapa pilih tiang? Masya Allah, tiang ini kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Antum ambil martel yang godam yang 5 kilo, pukulkan ke tiang ini nggak ngelawan. Nggak ada keluar tangan. Hei, kau. Nggak ada kan? Nggak ada keluar tangannya, nyerah aja dia. Demikian, berarti yang mukul itu lebih hebat ketimbang tiangnya. Makanya Nabi Ibrahim mikir, ya Allah ini, itulah ikhwatiddin ya. Sampai kalau orang yang rendah itu nggak ngerti dia mana yang bermanfaat mana yang tidak. Nyembah patung, Masya Allah. Sampai Ibrahim alaihissalam untuk membongkar syubhat mereka, membongkar kebodohan mereka itu, Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala-berhala mereka, ditinggalkan yang paling besar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh kaumnya,
Ditanyakan, man fa'ala hadza bi ahliyatina Ibrahim. Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Ngaku. Nabi Ibrahim dengan sangat santai mengatakan, qala bal fa'ala hadza. Ibrahim, kamu yang melakukan apa enggak? Enggak, kata Ibrahim. Yang melakukan itu yang paling gede itu. Kata mereka mulai mikir, iya juga ya. Ini gimana? Gimana pula yang gede ini mukulin yang adik-adiknya yang kecil-kecil? Mukulin adik-adiknya. Udah. Kemudian fas'aluhu in kan yantikun. Udah, kalian tanya aja itu. Kan Tuhan kalian kan? Kemudian kata mereka, Ibrahim, laqad alimta ma haula yantikun. Loh, ente kan tahu dia enggak bisa ngomong. Nah, kan mulai. Boleh kan? Makanya dibuka sedikit saja oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah mengatakan fatilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah hujah kami yang kami beri kepada Nabi Ibrahim untuk membuka membuka wawasan cara berpikir orang-orang yang bodoh ini. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, kenapa kamu itu menyembah sesuatu yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan nggak bisa memberi manfaat? Kan sayang sekali. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Islam menjaga agama supaya kita tahu siapa yang harus kita sembah, dijaga agama kita dengan berbagai macam aturan-aturannya. Kemudian ikhwatiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah juga mengatakan, latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujran dabbil la dakhaltumuh. Kalian nanti, kata Rasulullah, akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu hujran dabbil la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kalian juga ikut-ikutan latah masuk ke lubang biawak. Yang jelas lubang biawak itu tidak ada seperti hotel bintang 5, bintang 3 pun enggak, hotel melati pun tidak. Gelap, memang ada lampunya, ada lampu di situ. Namanya lubang biawak. Gelap, yang jelas bau. Oh, dia pipis di situ, oh di situ kan. Begitu ikhwatiddin. Tapi ikut juga. Begitulah Rasulullah menggambarkan kondisi kaum muslimin, ngikutin acara-acara, tata cara, pola hidup orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, siapa itu kalian itu Rasulullah? Siapa itu orang sebelum kalian? Apakah orang Yahudi, Nasrani? Waman, siapa lagi kok mereka? Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau kita seorang muslim ikuti perintah Allah, menyerah sami'na wa ata'na dengan aturan Allah, kita akan mulia. Kalau malah kita ikuti cara orang-orang yang non muslim, akan hina seperti biawak. Ini orang non muslim pakai topi Santa Claus, dia ikut. Karena awak ada lo biawak ada, peci ada, tapi pakai itu. Kenapa? Untuk ikut merayakan. Masya Allah, menghinakan diri itu namanya ikhwatiddin, menghinakan diri. Kenapa para ulama kita melarang untuk ikut merayakan Natal, melarang untuk mengikuti acara tahun baru? Karena ini hari raya orang kafir, orang non muslim, yang isinya adalah hina. Cobalah ikhwatiddin, mana ada pada zaman Rasulullah itu ketika menyambut hari raya pakai mercon atau pakai bakar-bakaran apalah begitu? Ada? Tidak ada. Pakai lilin. Oh kan dulu nggak ada lilin, siapa bilang? Kalau nggak ada lilin kan ada lampu sentir. Tidak ada ikhwatiddin. Kenapa? Islam itu agama yang mulia, tidak suka sesuatu yang nggak berfaedah. Kita Masya Allah kaum muslimin, orang yang hari raya kita yang beli mercon. Dung dang. Ada yang nggak puas, dia nggak puas, harus yang bisa terbang. Tuh, meletus di atas rumah orang. Apa faedah coba setelah itu? Ganggu orang, uang habis. Islam nyuruh? Enggak. Islam itu agama yang mulia. Muslim itu orang yang mulia. Setiap langkah kaki yang dia langkahkan, dia punya pertimbangan. Ini bermanfaat apa tidak? Merugikan orang apa tidak? Merugikan diri sendiri apa tidak? Itu orang muslim. Begitu ikhwatiddin. Makanya kalau kita ikut cara-cara yang bukan Islam,
pasti akan membawa diri kita kepada kehinaan. Akan membawa diri kita kepada kehinaan. Pegang Islam kita, ikhwatiddin. Allah sudah berikan ini kepada kita. Kalau kita mau jadi seorang yang bermartabat, pegang ini Islam. Tapi begitulah, ikhwatiddin. Banyak kaum muslimin itu lebih merasa yang di luar Islam itu lebih keren, ya. Merasa bahwasanya lebih, pokoknya lebih segalanya lah. Begitu modelnya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita dilarang memang. Kalian akan mengikuti cara-cara orang terdahulu. Akan mengikuti cara-cara orang Nasrani dan cara-cara orang Yahudi. Maka hinalah kaum muslimin. Kalau sudah seperti ini, hina kaum muslimin. Kalau kita lihat sekarang ini, ikhwatiddin, apakah kaum muslimin dipandang sebelah mata oleh orang yang non muslim? Tak. Padahal kita banyak. Insya Allah kan. Indonesia berapa? 80%, 85%. Banyak. Masya Allah, banyak, luar biasa. Tapi jangan dikira kalau sudah ngumpul-ngumpul sampai 10 juta itu jadi kuat. Islam itu kekuatannya bukan ngumpul-ngumpul, mangan asal ngumpul. Itu kan cerita nenek moyang dulu. Islam itu bukan mangan asal ngumpul. Mangan tak makan adalah bertauhid, itu dia. Bukan ngumpulnya yang penting. Yang pentingnya tauhidnya, istislamnya, tunduknya kepada Allah. Itu yang penting, walaupun sedikit. Nggak ngapain rame-rame. Yang terpenting itu akidah, ikhwatiddin. Kalau rame-rame, bukan itu tujuan Islam. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, menjaga agama. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Makanya Islam menyuruh kita untuk tutup aurat. Menjaga kehormatan diri. Juga menjaga kehormatan orang lain. Menjaga kehormatan orang lain. Bagaimana caranya? Di antaranya tidak boleh berghibah. Tidak boleh menggunjing. Apalagi menggunjing penguasa. Apalagi sampai menghinakan penguasa. Rasulullah katakan, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah hinakan dia. Ini Allah yang mengatakan, tapi Ustadz. Kenapa tapi? Ini kan aturan Allah. Muslim ente apa enggak? Istislam apa tidak? Ini ucapan Rasulullah dan sahih. Tapi banyak orang yang itu kan yang begini. Kalau ini kan nggak begitu. Jadi begini. Akhirnya apa? Ditolak. Ini yang nggak dibolehkan, ikhwatiddin. Kemudian apa lagi, ikhwatiddin? Menjaga akal. Makanya tak boleh ada narkoba, rusak akal kita. Islam itu cerdas. Seorang mulia itu cerdas, ikhwatiddin. Tidak boleh hilang akalnya. Dijaga dalam Islam. Sampai-sampai gak boleh minum khamr walaupun hanya sedikit. Kenapa? Dapat merusak akal. Kemudian apa lagi? Menjaga nasab. Hormat. Kehormatan kaum muslimin. Nasabnya jelas. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Jelas keturunannya. Garisnya itu jelas. Makanya dilarang berzina. Gak dibolehkan. Perzinahan merusak nasab. Ayah yang zina dengan seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan, anaknya itu bukan anak dia. Satu, gak boleh berzina. Yang kedua, gak boleh menasabkan diri kepada yang bukan ayah kandung. Rasulullah katakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada yang bukan ayah kandungnya, kafir. Kenapa? Islam menjaga nasab, jelas. Ya, jelas. Makanya kalau dia bukan keturunan Rasulullah, dia katakan keturunan Rasulullah. Rasulullah katakan min afrol firo, dusta yang paling besar dosanya. Kenapa? Dia mengatakan saya keturunan ini, tapi dia enggak. Dia bukan orang Jawa, tapi dia katakan orang Jawa, enggak boleh. Dia orang Minang, tapi dia katakan orang Batak, enggak boleh. Makanya sering saya sebutkan dalam beberapa majelis ikhwatiddin, ya. Sering saya sebutkan, yang punya marga, tulis marganya, jangan malu-malu. Walaupun marga si Torus, si Manjunta, si Naga, siapapun. Kenapa? Itu benar dalam Islam. Ya, benar dalam Islam. Tapi Ustadz, ini banyaknya orang-orang non Muslim. Tidak apa-apa. Yang non Muslim, yang non Muslim itu kan agamanya. Tapi kalau keturunan kan nggak ada masalah.
tulis namanya supaya jelas nasabnya. Demikian. Jelas Islam kan? Jelas Ikhwafiddin, ya, jelas. Enggak kiri kanan belok-belok, enggak ada belok-belok. Lurus, lempang. Kemudian apalagi Ikhwafiddin menjaga jiwa. Dijaga oleh Islam. Enggak bisa sembarangan. Rasulullah katakan satu zaman nanti akan muncul tukthirul haraj, akan banyak haraj. Para sahabat bertanya, "Mal haraj ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan haraj? Al-qatlu, pembunuhan. Kadang-kadang gara-gara pacar bunuh. Marah dengan istri, siram bensin. Masya Allah. Ente itu siapa? Sampai main bakar-bakar saja. Ini makhluk-makhluk Allah yang menciptakan. Gak bisa main bunuh-bunuh begitu aja. Lebih parah lagi, atas dasar ibadah dia membunuh. Atas alasan jihad dia membunuh. Dia buat bom di masjid. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ngebom di masjid. Berapa orang kafir di masjid? Berapa orang kira-kira? Mana ada, ngapain dia ke dalam masjid? Kalau dia masuk masjid diusir. Bukan lagi sedang tidak sholat, mau sholat Jumat dibom. Masya Allah. Dengan alasan ibadah, jihad, dia membunuh kaum muslimin sendiri. Ini lebih besar dosanya ketimbang para perampok, begal-begal yang membunuh orang di luar. Mereka membunuh tidak ada alasan ibadah, tapi ini membunuh atas alasan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdurrahman bin Muljam ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantu Rasulullah, khalifah Rasulullah, sepupu Rasulullah yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Tapi Abdurrahman bin Muljam ketika membunuhnya, dia baca Al-Quran. Wa minan nasi may yasri nafsahu bitigha amardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ditebasnya kepala Ali bin Abi Thalib sambil baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi model begini sudah ada sejak zaman dulu, Ikhwafiddin. Sudah ada. Makanya kita basmi ini pemikiran ini berbahaya sekali, merusak kaum muslimin. Ya, merusak kaum muslimin. Islam tuh menjaga jiwa, kok ini malah kok malah menghancurkan jiwa orang lain. Itulah luar biasanya Islam. Oleh karena itu Ikhwafiddin rahimanallah, yang terakhir yaitu bahwa kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah benar-benar sebagai seorang muslim, pasti kita menjadi seorang muslim yang bermartabat. Pasti punya harga diri. Harga diri seorang muslim itu kalau dia pegang agamanya. Semakin dia lepas agamanya, maka semakin hilang harga dirinya. Semakin hilang harga dirinya, semakin hina dia. Bukan hanya orang lain menghinakan, Allah hinakan dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Kalau kalian jual beli dengan cara 'ainah, riba, wattaba'tum adnabal baqar, kemudian kalian mengikuti ekor sapi, artinya yang penting ternak, masalah agama nggak dipedulikan. Semuanya yang penting ternak. Waraditum bizar', dan kalian ridho dengan tanaman-tanaman. Pokoknya semua hidup tanaman, bertani, berkebun, masalah agamanya nggak dipedulikan. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Jihad apa saja, termasuk jihad menuntut ilmu. Kan banyak kaum muslimin kalau masalah kerja, masya Allah, dari mulai jam 8 pulang jam 5 setiap hari. Tapi kapan dia ngaji? Kapan dia mendalami Islamnya? Kalau nggak dia ngaji, bagaimana dia bisa mengetahui Islamnya bagaimana? Menyerah dengan Islam yang pernah dia dapati ketika belajar di SD, SMP, SMA. Yang satu minggu hanya 2 les. Itu pun gurunya sering nggak hadir. Dia juga nggak hadir. Potong lagi, diskon lagi, masya Allah. Coba. Gimana ini Ikhwafiddin? Gimana dia menjadi seorang yang bermartabat? Hilang martabatnya. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan hinakan kalian. Allah akan hinakan kalian. La yanzi'uhu ankum, tak akan diangkat oleh Allah kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinakum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pegang agama kalian, kalian akan bermartabat. Kalian lepas agama kalian akan hina, Allah yang menghinakan langsung. Oleh karena itu Ikhwafiddin, makanya kita harus belajar. Banyak hal yang bisa menghinakan kita.
kalau kita sudah bermartabat seorang muslim yang sejati, maka Allah akan katakan, lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau satu kaum itu, mereka itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah bukakan keberkahan langit dan bumi. Masalah dunia ini ngikut, ikhwati fiddin, ngikut, ya. Ngikut, insya Allah ngikut. Kita cari akhirat, dunia itu ikut, datang dengan sendirinya. Itulah ikhwati fiddin, seorang muslim yang bermartabat. Yang sebenarnya tanpa kalimat bermartabat itu saya sudah cukup. Saya muslim itu merupakan ucapan yang bermartabat. Ya, tanpa pakai martabat. Karena muslim itu sudah bermartabat. Demikian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat, ya. Waktu kita sudah habis sepertinya. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat, ya, menggugah hati kita supaya kita menjadi seorang muslim yang benar-benar seorang muslim, bukan hanya sekedar ngomongnya saya muslim. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ya. Sampai jam berapa kita? Hah? Enggak, ini acara saya. Saya sampai jam 12. Saya aja jam 12. Yang bener. Katanya ada penyuluhan. Oh gitu. 11:30 lama lagi berarti. Enggak ada dari sambutan-sambutan, no? Astagfirullah. Assalamualaikum, Umi. Oh Umi, tanya si Umi, bukan saya. Ini salah ini. Ini untuk Umi. Enggak tahu Umi siapa, enggak tahu saya. Saya harus berapa lama sabar dalam menghadapi perselingkuhan suami saya? Hai Ma. Mohon pencerahannya. Sebenarnya ikhwati fiddin, yang namanya perselingkuhan, pertama yang harus dikupas adalah apa makna selingkuh. Itu dia. Selingkuh itu yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak resmi, yang tidak halal. Itu yang namanya selingkuh. Ya. Tetapi apabila seorang suami dia punya hubungan dengan wanita yang lain, hubungan mereka itu dihalalkan oleh syariat, kira-kira selingkuh nggak itu? Coba antum yang tanyakan. Seorang suami dia pergi ke Jakarta karena sering sebulan di Medan, sebulan di Jakarta. Jadi kalau sebulan di Medan karena ada istrinya, bolehlah. Tapi kalau sebulan di Jakarta nganggur, akhirnya tanpa sepengetahuan istrinya dia menikah lagi di Jakarta. Kira-kira ini yang laki-laki saya tanya, kira-kira ini suami selingkuh apa enggak? Enggak. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira suami selingkuh enggak, Bu? Ini khilafiyah antara umat Muhammad, antara muslim dan muslimahnya. Makanya kalau ada khilafiyah seperti ini, ikhwatiddin, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita kan muslim. Kalau akan berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Kita mau menyerah Kak, Bu, dengan aturan Allah, Bu. Muslim enggak? Enggak jawab. Karena sudah tahu jawabannya apa. Jadi ikhwatiddin, iya tinggal apa kata Allah. Boleh, sudah. Jadi bagaimana? Itu bukan dikatakan selingkuh. Selingkuh ini sering disalahgunakan, salah artikan, sehingga orang-orang non muslim yang enggak setuju dengan poligami dikatakan selingkuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah aturan Allah. Tapi saya, kalau ibu-ibu kita ini Masya Allah, sekarang tuh sudah mulai faham mereka. Artinya mereka menerima yang namanya hukum poligami. Menerima ikhwatiddin. Saya tanya beberapa majelis ibu-ibu, menerima. Syaratnya cuma satu. Apa itu Ustaz? Jangan suami saya. Itu aja. Itu ya. Benar. Coba tanya istri antum. Tanya, pasti dia menerima. Iyalah bang, ini kan peraturan Allah. Tapi jangan abang ya. Begitu.
Taib. Kalau yang dimaksudnya adalah hubungan laki-laki perempuan yang tak halal. Jadi bagaimana? Ikhwafiddin, itu kan sebuah kemungkaran. Syariat telah memberikan aturan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, silahkan dia rubah dengan kuasanya. Apakah istri berkuasa terhadap suami? Jawabannya tidak. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup maka dengan lisannya. Apakah istri bisa berdakwah mengingatkan sang suami dengan lisannya? Ya, silahkan dia. Yang namanya dakwah ikhwafiddin selalu diiringi dengan sabar. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan ada 4 masalah. Ya, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatu dini bil Islam, bil adillah. Yang kedua yaitu al-amalu bihi, beramal. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, dakwah. Yang keempat as-sabru ala adza, sabar terhadap gangguan. Jadi ketika ibu masuk pada level yang kedua karena nggak bisa level yang pertama, berarti masuk pada dakwah, berdakwah dengan lisan. Ya bersabar. Coba seandainya para pendai yang mengajak orang ke jalan Allah nggak bersabar, dia katakan sabar sih sabar saya Ustadz. Tapi bukankah sabar itu ada batasannya? Karena dibatasi sabarnya berarti gak akan ada dakwah. Kenapa? Karena semua orang punya sabar yang terbatas. Pada dasarnya ikhwatifiddin, sabar itu gak pakai batas. Kita yang membatas-batasi. Kesabaran kita yang terbatas. Sabar itu sendiri tak pakai batas. Rasulullah SAW pergi ke Taif, dilempar sampai pecah kepalanya. Luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah dengan sangat gonta, ya Allah ini, ya Allah aku mengadu kepadamu dengan lemahnya kekuatanku ya Allah menghadapi kaum seperti ini. Dalam kondisi sangat lunglai, sangat galau seperti itu, sangat sedih, datang malaikat jabal, malaikat gunung, Muhammad. Ini sudah keterlaluan ini orang, ini kaum. Gimana? Ku kepitkan aja mereka ini, biar mati semua. Apa kata Rasulullah? Jangan. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu karena belum tahu. Dan ternyata ikhwafiddin, dari keturunan mereka itu muncul para sahabat yang luar biasa. Dari daerah Taif. Coba kita. Enggak disuruh aja mungkin cari-cari malaikat. Mana malaikat jabal nih, ya Allah, lama kali datangnya. Ya kan? Biar minta dikepitkan aja. Jadi sebenarnya apakah saya bersabar? Ibu tetap bersabar. Jika memang perselingkuhan yang dimaksud perselingkuhan yang memang tidak dihalalkan, tidak dibolehkan. Bersabar selama hak ibu tidak terusakkan ataupun terkurangi. Hak seorang istri itu diantaranya kan nafkah. Ya, kalau nafkahnya tak dikurangi, nafkah lahir tak dikurangi, nafkah batin tak dikurangi, ya sudahlah, bersabarlah. Ya, bersabar. Tapi kan Ustadz, masa cinta saya diduakan? Cinta diduakan. Ini juga saya belum setuju dengan cinta diduakan ini. Kalau ada seorang suami yang berpoligami, itu dia nggak menduakan cinta. Sering saya berikan seperti istilah, dia nggak mengurangi cinta, dia hanya membuat new folder untuk cinta yang baru. Itu dia. Tidak mengganggu folder yang lama. Itu dia. Tak mengganggu folder yang lama. Ustadz kok tahu? Gitu katanya. Tak mengganggu folder yang lama, tapi cintanya masih tetap tak berkurang, jatahnya nggak berkurang, nafkah nggak berkurang. Itu dia. Berarti kan itu hak dia. Janganlah dibatasi seorang suami jika memang dia mau menikah lagi dan memang pantas. Tetapi antum wahai kaum bapak, kalau mau menikah lagi, ngomong-ngomonglah dengan istri. Memang kita itu yang punya hak. Tapi Islam itu agama yang mulia, punya hak tapi tidak berarti diktator. Bukankah Rasulullah katakan khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi ngomonglah, Dek, kan abang ini kerja di Jakarta sebulan, Medan sebulan. Jadi abang gimana, Dek? Kan nggak mungkin adik abang bawa-bawa terus. Tundukkan dia, begitu. Sebelum itu kasih mukadimah.
Dek, kalau abang naikkan belanja 2 kali lipat gimana, Dek? Bijaksana dong. Jangan ngasih bijak sini aja. Beri. Jadi suami, istri pun tahu kenapa, apa alasan si suami menikah lagi. Jadi Islam itu punya aturan bagi suami dan punya aturan bagi istri. Begitu. Jadi dia sinkron, ikhwatiddin. Itulah indahnya Islam. Itu kalau tahu. Kalau nggak tahu berantem aja bawaannya. Karena dia nggak tahu apa hak dan kewajiban dia. Si istri menuntut yang bukan hak dia. Suami melaksanakan yang hak dia, tapi dilaksanakan dengan cara yang tidak baik. Berkomunikasilah, ikhwatiddin. Saya yakin ibu-ibu kita ini sudah faham. Apalagi yang jilbab besar itu sudah faham tentang masalah poligami. Mereka insya Allah kalau sudah sudah masuk akal mereka, insya Allah mereka akan terima. Ya kan, Bu? Susah ditundukkan. Afan Ustadz, ana ingin bertanya, mengapa Salafi tidak ikut nimbrung ke politik? Memang dakwah Salafiyah nggak pakai politik-politik, ya Khafidin. Dia hanya ingin menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya ingin menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau politik, antum tahu sendirilah bagaimana yang namanya politik. Tidak ada teman yang sejati dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada kepentingan pribadi yang ada. Coba perhatikan, tadinya kawan dengan ini, sekarang jadi lawan. Tadinya lawan, sekarang kawan. Memangnya Islam itu wala wal bara itu gara-gara apa? Berseberangan dengan akidah politiknya. Kalau nggak separtai dengan saya, musuh. Kalau separtai dengan saya, maka kawan. Begitu? Tidak itu. Islam tidak diikat dengan partai. Islam diikat dengan hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikat, pegang kalian dengan tali Allah jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Arti terpecah belah ini, jangan kalian lepas ini tali Allah. Kalau kalian lepas, berarti kalian menyempal dari tali Allah. Kalian akan sesat. Pegang ini. Jadi bukan ngumpul-ngumpul, bukan artinya bersatulah, bukan bersatu. Pegang tali Allah rame-rame. Tali Allah itu cuma satu, nggak dua, nggak tiga, satu tali Allah. Pegang rame-rame. Mari kita pegang. Yang tak tahan akan dilepas dengan dia. Berarti dia telah menyimpang. Dia telah menyempal dari tali Allah. Itu yang terpenting. Ya, bukan untuk berpartai-partai, hanya akan merusak kaum muslimin akhirnya. Kan antar kaum muslimin juga akhirnya bergontok-gontongkan gara-gara beda pendukung, beda yang diusung, beda paslon. Ada yang begini, nggak boleh gitu, gini. Terus kalau begini, tengkar gara-gara ini, antara ini dan ini. Demikian ikhwatiddin. Ya begitulah, makanya kita tidak, bukan kita, artinya memang dakwah salafiyah ini tidak mengarah ke sana. Kalaupun ada orang-orang itu person masing-masing. Kita disunahkan melambatkan sholat isya hingga akhir malam. Apakah diperbolehkan untuk tidur dahulu? Tidak masalah, yang penting dia dilambatkan. Namun begitupun ikhwatiddin, untuk kaum laki-laki dilambatkannya sholat isya. Waktu itu ketika habis sholat adzan isya, para sahabat nunggu sampai kepala mereka terkantuk-kantuk begini, menunggu Rasulullah keluar. Hingga mendekati separuh malam Rasulullah sholat, maka para sahabat pun ikut sholat di belakang beliau. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, seandainya laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak menyusahkan umatku, kuperintahkan mereka sholat ini waktunya. Ingat, untuk kaum laki-laki bukan dia akhir-akhir sendiri, dia harus mengakhirkan isya bersama jamaah yang lain. Misalnya jamaah masjid jihad, gimana kalau kita sholat isyanya jam 11:30 saja? Setuju? Setuju, silahkan. Bukan masing-masing di rumah. Atau datang jam 12 ke masjid jihad, yang nggak ada pintu, tutup pintunya udah. Demikian, ya. Jadi kalaupun begitu, oh iyalah kita buat jam 11:30 kita sholat isyanya, silahkan. Tapi berjamaah tetap dengan jamaah masjid, sebagaimana Rasulullah dengan jamaah masjid Nabawi. Begitu caranya. Tidak dengan masing-masing. Tapi kalau ibu-ibu silakan. Ya, karena mereka kan tidak wajib ke masjid.
Bis. Hah? Satu lagi. Kita cari yang agak hangat sedikit pertanyaannya. Panjang kali. Ya Allah, kecil-kecil. Satu lagi ya. Ini akhwat semua, yang ikhwan nggak ada? Mana? Ustaz, bagaimana cara yang baik mengajak berdakwah kepada keluarga agar taat kepada Allah? Ikhwafiddin, kalau untuk keluarga, pertama itu memang itulah tujuan kita yang pertama dalam berdakwah. Karena Rasulullah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Keluarga kita lah yang pertama lebih berhak terhadap dakwah tersebut. Taib. Untuk keluarga kita ikhwafiddin, dakwahnya nggak sama dengan yang lain. Karena apa? Kita tuh sejak kecil bersama keluarga. Sejak kecil bersama keluarga. Kita berdakwah kepada orang tua. Ya, kita berdakwah kepada orang tua. Lebih mengutamakan menampilkan akhlak yang mulia atau ringan tangan. Kalau untuk orang tua ikhwatifiddin, jangan kita seperti ustadz atau ingin memberikan pengajaran, memberikan tambahan ilmu kepada orang tua. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita posisikan sebagai anak. Atau nggak usah dakwah, nggak usah ngomong. Jadi bagaimana? Perbaiki akhlak. Yang biasanya kita habis subuh tidur bangun jam 10, kali ini habis subuh semua rumah bersih kinclong. Piring-piring bersih, pakaian bersih. Orang tua ketika ke dapur, bersih. Semua bersih. Siapa? Awak, mak. Begitu. Jangan antum karena sudah ngaji akhirnya apa? Tahajud. Habis tahajud kan ngantuk tuh. Subuh, habis itu tidur sampai jam 10. Ini anak sebelum ngaji dia rajin. Setelah ngaji, ini kok jadi malas tukang tidur. Kenapa kamu tidur? Awak kan tahajud, mak. Awak ini bukan kaleng-kaleng. Awak tahajud, mak. Akhirnya kan orang tua kesel, ikhwafiddin. Udah, nggak usah tahajud. Kalau diberi pilihan, mana lebih dipilih? Bantu orang tua apa tahajud? Bantu orang tua, tahajud nggak usah. Tapi yang sholat 5 waktu tetap. Ya, itu lebih utama. Antum nggak usah tahajud. Udah, habis isya tidur. Bangun jam berapa? Bangun jam 3, ngapain? Nggak tahajud, nggak usah. Apa? Bersihkan kamar segala macam, bersihkan rumah orang tua begitu. Itu dakwah. Ya, dakwah pada orang tua. Kalaupun ada waktu ya sholatlah sekedarnya. Untuk apa ikhwafiddin? Supaya orang tua kita senang. Oh, anak ini masya Allah setelah dia ngaji, ini kok menjadi bagus, rajin. Di mana pengajiannya itu? Begitu kan? Habis pengajian itu di mana? Ustadznya siapa itu? Kan ada juga awak dapat dikit. Begitu ikhwafiddin. Jadi nyaman. Ada orang yang hijrah membuat orang sekitar nggak nyaman, horor. Assalamualaikum. Horor loh. Ini kok orang kenapa? Kok hijrah kalau makin horor macam Abu Lahab itu jadinya? Seharusnya orang hijrah itu kan nyaman, orang tua nyaman, tetangga nyaman, ramah, begitu. Ini berarti ada yang salah dalam hijrahnya ini. Itu ikhwafiddin, ada yang keliru. Demikianlah ikhwafiddin, karena abang kita sudah nunggu dari tadi, nampak dari tadi di samping. Berarti ada waktu sudah habis berarti kalau sudah beliau datang. Demikian ikhwafiddin, semoga sedikit apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.